Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Minggu Paskah yang ketiga, Minggu 1 Mei 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus yang bangkit, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama Pater Budi Syukur SVD. Beliau yang akan membawakan permenungan hari ini. Mari sebelum kita dengarkan permenungan hari ini, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita dengarkan pembacaan dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 19. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya,
apakah engkau mengasihi aku?" Maka ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku, permenungan hari ini akan dibawakan oleh Pater Budi Syukur SVD. Selamat mendengarkan dan menyaksikan. Bapak, Ibu, sama saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Selamat berhari Minggu untuk kita semua. Dan pada hari ini saya ingin membagikan renungan saya pada hari Minggu ketiga masa Paskah ini dengan judul renungan saya, "Tetapi malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa." Sama saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, saya dan kalian hampir pasti pernah mengalami rasa putus asa. Putus asa karena segala usaha dan karya kita kadang tidak menghasilkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Putus asa karena orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, akhirnya mengkhianati kita. Dan barangkali putus asa karena kita merasa bahwa hidup kita sungguh tak berarti sama sekali. Keadaan ini membuat kita menjadi orang-orang yang tidak bisa menemukan diri kita secara utuh, dan kemudian kita tidak dapat menemukan kebaikan dalam diri kita. Rasa tidak percaya diri, rasa kacau, rasa enggan untuk melangkah merupakan rentetan dari akibat rasa putus asa yang sedang menghampiri kita. Dan lebih parahnya lagi, situasi putus asa ini membuat kita untuk tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita. Sama saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, situasi putus asa ini juga pernah dialami oleh para murid. Usaha mereka untuk menangkap ikan dengan jumlah yang banyak akhirnya sia-sia karena mereka tidak mendapatkan apa-apa, walaupun mereka sudah bekerja semalam suntuk. Mereka kecewa, mereka frustasi, keadaan mereka kacau, dan mereka enggan untuk melakukan situasi yang sama, untuk melaut kembali karena perasaan trauma atau sakit hati itu masih menghampiri mereka. Namun kehadiran Yesus di hadapan para muridnya membuat mereka membuka mata hati mereka dan kemudian pergi untuk menangkap ikan lagi. Dan karena kuasa dan kebesaran Tuhan, akhirnya mereka menangkap ikan dengan jumlah yang begitu banyak. Yesus ingin meyakinkan para muridnya bahwa situasi putus asa tidak bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh para murid, tetapi usaha dan kerja keras itulah yang membuat mereka akhirnya mendapatkan kelimpahan. Dan yang pasti bahwa Yesus tidak ingin membiarkan para muridnya hidup dalam situasi terpuruk,
atau dalam keadaan putus asa itu. Yesus mau menghidupkan para muridnya dengan suatu keyakinan bahwa Ia tidak meninggalkan mereka. Sama saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus, perasaan putus asa pun terjadi dan dialami oleh para murid ketika Sang Guru, Sang Mesias yang diagung-agungkan para murid akhirnya mati secara tidak terpuji di kayu salib. Kematian Yesus secara tragis itu membuat mereka putus asa karena segala pengorbanan, segala usaha, segala kemampuan yang dikerahkan untuk mengikuti Yesus akhirnya sia-sia dengan kematian Sang Guru di kayu salib. Lagi-lagi, situasi putus asa ini kemudian diyakinkan oleh Yesus kepada para murid dengan kebangkitannya. Kebangkitan inilah yang membuat mereka akhirnya percaya dan kemudian menjadi saksi dari kebangkitan itu bagi siapa saja. Bagi para murid, kebangkitan Yesus merupakan landasan utama bagi mereka untuk mewartakan nilai-nilai kebenaran dalam hidup mereka masing-masing. Dan karena itu, mereka tidak pernah takut untuk mewartakan nilai-nilai kebenaran yang telah diajarkan Yesus, dan dengan penuh bangga mereka menyatakan bahwa mereka adalah murid-murid Yesus yang harus memperjuangkan nilai-nilai kebenaran itu dalam kehidupan setiap hari. Sama saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, masihkah kita mau tinggal dalam situasi putus asa kita? Masihkah kita untuk terus mengeluh dalam situasi putus asa yang sedang menghampiri kita? Yesus Sang Juru Selamat telah menjanjikan kemuliaan yang besar dalam diri kita, dan yang diminta dari kita yaitu agar kita bisa menangkap dan melihat kebesaran itu, sama seperti para murid yang melihat dengan jelas bahwa Yesuslah yang sedang menampakkan diri kepada mereka dalam situasi kacau atau putus asa itu. Lalu apa yang bisa kita perbuat agar kita bisa menangkap atau melihat kemuliaan itu, agar rasa putus asa dan kekecewaan itu bisa pergi dari hidup kita? Yang pertama, mari kita membuka hati kita dan kita menangkap segala macam hal baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Dengan membuka hati kita dan menangkap segala hal baik yang terjadi dalam hidup kita, maka kita bisa menangkap juga hal-hal baik yang barangkali dijanjikan Tuhan dalam perkara-perkara atau situasi-situasi yang tidak menyenangkan itu. Namun, dalam kehidupan kita setiap hari, kita selalu berpikir begini: kalau kita menghadapi situasi sulit, itu artinya Tuhan sedang pergi meninggalkan kita atau menjauh dari hidup kita. Tetapi sebenarnya, dalam keadaan sulit dan kacau seperti itu, sebenarnya Yesus sedang tinggal dan berada dengan kita, asalkan kita sanggup membuka hati kita dan menangkap dengan baik hal-hal yang kadangkala tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena itu, mari kita membuka hati kita, membiarkan Allah bekerja dalam diri kita, dan mari kita menangkap hal-hal baik dari situasi-situasi yang barangkali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua, belajarlah dari situasi-situasi kacaumu, dan biarkan situasi-situasi kacaumu itu, rasa putus asa itu mendewasakan kita untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Belajar dari situasi putus asa, belajar dari situasi kacau, membuat kita
menjadi lebih dewasa dari hari ke hari. Dan karena itu, mari kita terus belajar, mari kita terus menimba segala sesuatu yang baik dari pengalaman-pengalaman yang tidak kita suka itu. Dan yang ketiga, mari kita tetap belajar untuk menyerahkan diri kita dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kadangkala kita sebagai manusia terlalu egois dan merasa bahwa kita sanggup untuk mengatasi segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Oleh karena itu, Yesus meminta kepada kita untuk tetap berharap padanya dan biarkan karya dan kasih dan karunia Tuhan itu bekerja dalam diri kita. Yang kita buat adalah kita berusaha dan terus berharap pada Tuhan. Orang bilang kita baru bisa mengerti arti kebahagiaan kalau kita pernah merasakan artinya sakit. Kita tahu artinya kebahagiaan kalau kita pernah mengalami rasa putus asa, kekecewaan dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita terus berharap dan berusaha agar Tuhan senantiasa memampukan kita untuk terus berkembang dari hari ke hari. Sama saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus, pada hari Minggu ketiga masa Paskah ini, saya dan kalian sebenarnya diajak untuk bertumbuh menjadi orang yang percaya kepada Kristus yang sudah bangkit ini. Kita diajak untuk menjadi orang-orang yang senantiasa percaya akan kuasa dan kebesaran Tuhan yang terjadi dalam diri kita. Kita diajak untuk terus memberikan diri dan menangkap hal-hal baik dalam diri kita, supaya kiranya dari hal-hal itu kita pun dapat berbagi dengan siapa saja dari kualitas-kualitas hidup baik yang ada dalam diri kita. Dan pada akhirnya saya mau katakan bahwa kalau hari ini kita belum menangkap atau mendapatkan apa-apa dalam hidup kita, jangan takut, karena Tuhan akan memudahkannya bagi kita asalkan kita mau berusaha dan kita terus percaya kepada Kristus. Mari kita melihat dan menangkap keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam diri kita dengan terus berpasrah dan terus berusaha menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mari kita melihat dengan jelas kebaikan Tuhan dalam hidup kita dengan terus berusaha menjadi orang-orang yang baik. Semoga